Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, di mana akan menanyakan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan kepala sekolah saya, Ibu Yulia Stiantini, SPD, SD, Kepala Sekolah SD Impres 581 Patiron, Kecamatan Dua Bonceng. Di sini saya akan menanyakan kepada beliau tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, bagaimana pertimbangan-pertimbangan beliau dalam mengambil keputusan. Baik, kita akan memulai wawancara kepada beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Etni. Apa kabar tak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, mohon maaf izin menyita waktunya ya sebentar. Kita akan mulai pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan Ibu hari ini. Terkait dengan pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Biasanya langkah pertama yang kami lakukan adalah kita akan mempelajari terlebih dahulu kasus atau masalah yang muncul, kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta tentang kasus tersebut. Dari fakta-fakta atau data-data yang muncul tersebut, kemudian kita lihat indikatornya, dia akan lebih mengarah kemana, apakah ke kasus dilema etika ataukah ke kasus bujukan moral. Sehingga dengan mengidentifikasi terlebih dahulu jenis kasusnya, kita juga akan bisa mengambil keputusan yang tepat terkait dengan jenis kasus yang ada. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, untuk kasus yang seperti itu, yang dimana kedua-duanya mengandung nilai-nilai kebenaran atau ada nilai kebajikan di dalamnya, yang pertama seperti yang tadi itu saya katakan, bahwa kasus tersebut harus didalami terlebih dahulu. Kemudian dengan melihat apa penyebabnya, mencari tahu apa penyebabnya, lalu kemudian kita mengidentifikasi dampak-dampak apa yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Yang kedua, kasus tersebut kita akan duduk bersama dengan Dewan Guru atau dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pemecahannya untuk mendapatkan keputusan terbaik. Artinya bukan cuma dari satu orang, dalam hal ini harus duduk bersama untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Artinya di sini duduk bersama dengan Dewan Guru ya, iya, yang ada di sekolah. Iya. Iya, tepat sekali ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, Di. Kalau untuk langkah-langkah yang pastinya yang baku itu sebenarnya kami tidak punya langkah yang baku seperti itu. Disesuaikan saja dengan jenis masalah, kemudian pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena ketika masalah tersebut misalnya terkait dengan siswa, itu kita tidak bisa samakan prosedurnya dengan masalah yang di luar siswa, dengan guru misalnya, atau dengan masalah-masalah yang merupakan masalah di satuan pendidikan. Kalau dengan siswa, ambillah contoh ada siswa yang berseteru misalnya, gitu. Tapi dua-duanya ada unsur kebenarannya di dalamnya. Maka biasanya yang pertama yang kami lakukan untuk hal seperti itu adalah
menggabungkan dulu anak-anak tersebut, kemudian kita mencari tahu masalahnya, kemudian menanyakan saksi-saksi yang terlibat pada masalah tersebut, kemudian mencari tahu penyebab masalahnya apa, kemudian mendiskusikan bersama dengan dewan guru, paling tidak yang paling kecil di situ kita mulai dari wali kelasnya barangkali, ya. Lalu setelah itu kita menyampaikan apa keputusan yang kita ambil, tentu dengan mempertimbangkan dampak positif atau negatifnya bagi si pelaku maupun saksi. Setelah itu kita sampaikan apa keputusan yang akan kita ambil. Jadi di sini ada beberapa poin-poin yang harus dilewati ya Bu ya, Iya, dalam mengambil keputusan. Jadi selama ini apa kira-kira anggapan atau efektif selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika atau juga moral ini, hal yang paling efektif menurut saya itu adalah komunikasi yang baik, kemudian sikap keterbukaan pada semua pihak. Lalu yang ketiga yang juga saya anggap efektif adalah adanya musyawarah untuk mufakat dalam menentukan keputusan. Saya kira itu. Yang pertama tadi adalah adanya komunikasi yang baik, kemudian ada keterbukaan, kemudian yang ketiga ada musyawarah. Iya Bu ya, seperti itu. Jadi kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada tantangan-tantangannya ya Bu ya? Iya, pasti itu Bu. Dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti akan ada tantangannya, karena ketika kita duduk bersama tidak cuma satu kepala yang berpikir, tidak cuma satu orang yang akan menyampaikan pendapat. Menyatukan itu semua itu merupakan tantangan yang besar menurut saya, karena selaku seorang pimpinan saya juga nggak bisa menjadi pimpinan yang otoriter yang mengabaikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi itu menyamakan persepsi, mencapai kesepahaman, ya, karena kadang apa yang ingin kita sampaikan walaupun kita bermaksudnya baik itu belum tentu bisa serta-merta diterima dengan baik oleh pihak yang lain. Jadi itu yang saya anggap tantangan terbesarnya seperti itu. Kalau misalnya jadwalnya atau tata kalanya Ibu, adakah jadwal atau tata kalanya yang kita tentukan atau seperti prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Oke. Untuk tata kalanya atau jadwal, sesungguhnya tidak ada jadwal pastinya, artinya disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi dan juga jenis masalahnya. Jika masalahnya itu tidak terlalu kompleks, bisa diselesaikan pada saat itu juga sesegera mungkin, bisa diselesaikan pada saat itu. Tetapi kalau masalahnya lumayan kompleks, harus membuat saya misalnya harus berdiskusi dengan orang lain, dengan pihak yang lebih tinggi di atas saya, atasan saya, pengawas pembina misalnya, itu tentu membutuhkan waktu lebih. Tetapi tentu saja tetap diupayakan sesegera mungkin, tidak dibiarkan berlarut-larut begitu. Intinya tidak terjadwal ya Bu? Ya, tidak terjadwal secara teratur, ada jadwal tersendiri, itu tidak. Adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti ini? Tentu ada nih. Orang-orang yang bisa membantu saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini, tentu yang paling dekat dengan saya adalah rekan-rekan pendidik, tenaga kependidikan yang di sekolah. Kemudian kalau misalnya itu dianggap masih kurang cukup, tentu ada orang-orang yang dituakan bisa di dalam komite barangkali, ada tokoh pendidik yang ada di sekitar lokasi sekolah yang bisa dimintai pandangannya, pencerahannya untuk pemecahan masalah kasus-kasus dilema. Kemudian faktor-faktor lainnya sama seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, itu adalah adanya rasa keterbukaan, adanya rasa
ada keterbukaan dan saling percaya dalam mengambil keputusan sangat utama ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Dari semua yang telah disampaikan tadi itu Bu, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari keputusan-keputusan dilema etika ini? Banyak sekali Bu. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan dari berbagai kampus dari satuan pendidikan kita. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan ini mengajarkan saya untuk jadi orang yang lebih sabar, tidak terburu-buru mengambil keputusan, jangan karena hanya mau selesai cepat kemudian keputusan yang dihasilkan itu kemudian tidak bisa bermanfaat atau asas kebermanfaatannya kurang gitu. Kemudian juga belajar bersikap lebih kritis, kemudian bisa menambah rasa empati kepada orang lain, belajar menghargai, sekaligus juga bisa bersikap tegas selaku pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Saya kira seperti itu. Baik Bu, saya sudah mendengarkan bagaimana cara-cara Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segala waktunya Bu ya pada siang hari ini, dan saya sudah mendengarkan Ibu dalam bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan. Semoga bermanfaat buat saya ke depannya, bagaimana caranya dalam mengambil keputusan bisa saya pelajari dari Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan beliau Ibu Andi Fitria SPD, Kepala SD 61 Negeri Palongki. Di sini saya akan menanyakan kepada beliau tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana pertimbangan beliau dalam pengambilan keputusan. Baik, kita akan memulai wawancara ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mohon maaf izin menyita waktunya ya Bu. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih ya. Di sini kita bisa melihat dalam penggunaan dana BOS ya. Di dalam penggunaan dana BOS ini sebenarnya banyak pos-pos yang tidak dibiayai oleh dana BOS. Salah satu misalnya pengadaan spanduk ya, kecuali pengadaan spanduk dalam MPLS atau yang berbasis sekolah. Tapi kalau perayaan-perayaan itu tidak boleh didanai oleh dana BOS. Nah, kita di sini sebenarnya selaku kepala sekolah, ketika ada himbauan seperti itu yang statusnya mewajibkan, berarti kita tidak boleh tidak mengambil itu. Di sisi lain, tidak ada dana pengalokasian dari dana BOS yang kita bisa belanjakan untuk pengadaan spanduk tersebut. Di sini membuat kita dilema etika. Ya, kenapa? Karena ini adalah salah satu himbauan yang harus kita lakukan. Di sisi lain, tidak ada posko untuk pembiayaan tersebut. Nah, tapi di sisi lain kami selaku kepala sekolah yang tentunya dalam hal ini harus membijaksanai segala sesuatu hal tanpa harus mengorbankan. Jadi kami harus menuruti apa yang menjadi instruksi dari atasan misalnya, dan di sisi lain kami harus mengikuti juknis yang ada di dalam dana BOS. Olehnya itu tentu ada sesuatu hal, misalnya nih kalau saya pribadi di SPPD ini kan tentunya kami harus menyampaikan kepada guru bahwa di SPPD ada seperti ini, jumlahnya sekian. Jika semua guru ikhlas untuk ada pemotongan dari dana SPPD-nya itu, maka itulah yang kami alokasikan di dalam dana BOS itu, di dalam pengadaan apalagi namanya belanja spanduk itu, yang
di dalam spanduk itu sebenarnya kan tidak ada Bu ya. Jadi seperti itu saya untuk melakukan strategi supaya keduanya bisa berjalan dengan maksimal seperti itu Bu. Karena memang di sini membuat saya sangat dilema. Ini kan kita mau ambilkan dana dari mana? Porsinya di dalam dana bos itu tidak ada. Di sisi lain kita harus tidak mungkin menggunakan, kalau 1 kali 2 kali mungkin bisa menggunakan dana pribadi, tapi kalau semuanya itu berlangsung secara kontinu, tentu kita harus melakukan sesuatu hal yang harus disepakati bersama supaya hal itu bisa kita antisipasi semuanya seperti itu. Iya Bu ya, soal dana bos ya Bu ya, Iya. memang itu sangat rumit buat kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus seperti ini ya Bu, apalagi ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini memang kalau apalagi namanya untuk pengambilan sebuah keputusan tentu kita tidak serta-merta selaku penentu kebijakan untuk menyimpulkan bahwa seperti ini. Nah kalau hal ini yang bertentangan misalnya menyangkut kepentingan orang banyak, itu tadi yang saya bahasakan sebelumnya, bahwa di dalam dana bos ini banyak hal-hal yang kita ingin belanjakan tetapi tidak ada di poskonya, termasuk di perayaan 17 Agustus ini. Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tentu mungkin kita ini pada saat melakukan apalagi namanya penganggaran, kita tidak sempat menganggarkan, tiba-tiba setelah berjalan begitu, tiba-tiba secara tidak langsung ada hal-hal yang harus kita belanjakan dan tidak ada poskonya di dalam dana bos ini. Kita itu tentu harus melakukan evaluasi dan melakukan antisipasi. Nah ini kami harus melakukan duduk bersama ya dengan para dewan guru, para pemangku kepentingan yang ada di sekolah untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Nah apa hal yang mendasar yang kemudian tentunya ini akan berimbas positif ke kita semua tanpa harus ada yang dirugikan, itulah kebijakan, itulah yang kita gunakan, yang kita ambil secara bersama seperti itu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Yang saya lakukan ketika ada semacam keputusan seperti itu, tentu saya harus membicarakan dengan para dewan guru. Saya menyampaikan bahwa ada hal seperti ini Bapak Ibu, yang tentunya mungkin ini harus kita sama-sama duduk bersama untuk mengambil sebuah keputusan, karena saya memang selaku pemimpin di satuan pendidikan itu bukan berarti berhak sepenuhnya untuk mengambil suatu kebijakan, meskipun saya yang dipertuakan atau yang diberi amanah di satuan pendidikan itu memiliki peranan yang penting untuk kemudian mengambil sebuah kebijakan, tapi secara pribadi saya tidak melakukan hal itu. Saya tentu harus memberikan kesempatan, membuka ruang kepada para teman-teman guru untuk menyatakan statementnya, menyatakan semua ide-idenya yang kemudian kami rangkum dalam sebuah kebijakan bersama seperti itu, Bu. Ya. Iya ya Bu ya. Artinya di sini membicarakan kepada semua dewan guru yang ada di sekolahnya Bu. Lanjut lagi pertanyaannya, apa selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apalagi namanya pengambilan keputusan di dalam dilema etika yang efektif menurut saya itu Ibu, ketika hal itu apalagi namanya tidak terlalu bertentangan, yang tadi disampaikan pertanyaan awalnya itu bukan hal yang karenanya bujukan moral. Ini lebih dominan kepada kepentingan orang banyak dengan apalagi namanya ini juga lebih ke arah positifnya, apalagi namanya jangka panjangnya yang saya lihat. Kalau kebijakan ini yang saya ambil tentunya tidak berpihak kepada orang banyak atau kepentingan yang berkepanjangan, tidak berkelanjutan, tentunya saya tidak melakukan hal seperti itu. Misalnya nih, salah satu contoh yang saya angkat lagi, pagar sekolah. Pagar sekolah saya ini sebenarnya hal yang sangat dibutuhkan, ya. Karena kenapa? Ini karena di daerah perkampungan itu banyak hewan yang berkeliaran, ya, entah itu anjing, ayam dan sebagainya yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, bahkan sampai di pelataran kelas itu, yang kemudian tinjanya ini apalagi namanya berserakan di mana-mana. Nah ini sangat apalagi signifikan untuk kami lakukan untuk perbaikan pagar. Nah di dalam pengalokasian dana bos ini
tidak boleh sama sekali kita menganggarkan dana BOS di dalam pengadaan pagar ini. Di sisi lain, saya pernah melakukan mengundang orang tua siswa untuk pelibatan para pemangku kepentingan stakeholder sekolah dengan mengundang komite orang tua siswa atau wali murid untuk datang membicarakan hal ini. Mereka menyampaikan seperti ini. Ada kan dana BOS. Saya sudah memberikan pemahaman bahwa betul Bu, ada dana BOS yang kami kelola dengan jumlah yang banyak kalau dihitung, tapi itu ada pos-posnya tersendiri yang memang sudah diatur oleh Juknis. Tidak boleh sama sekali dibelanjakan untuk penganggaran pengadaan pagar. Di sisi lain pagar ini sangat dibutuhkan karena itu tadi anak-anak tidak bisa lagi belajar secara efektif karena dia harus membersihkan dulu sebelum pembelajaran dimulai karena baunya sangat menyiksa Bu. Itu sangat mengganggu sekali. Nah ini kemudian orang tua siswa juga pada saat kami undang ini artinya responnya tidak terlalu signifikan, artinya di atas di atas rata-rata, boleh dikata 50% lah, 55% ya yang merespon. Nah ini tentunya kami tidak bisa serta-merta bahwa harus seperti ini. Kami juga tidak bisa memaksakan karena kami juga harus memahami kondisi real yang dihadapi oleh orang tua. Apalagi kalau keadaan misalnya dia kan berpenghasilan dari petani, hasil panennya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu ketika kami harus memberikan lagi beban untuk memberikan sumbangan, itu kan artinya menyiksa. Jadi saya ini antisipasinya memberikan kepada Dewan Guru lagi. Di samping ada dana dari orang tua siswa, bagaimana kami dari teman-teman guru juga untuk bisa ikut andil berpartisipasi supaya pembangunan ini bisa berjalan secara maksimal dan prosesnya juga agak cepat karena kita tidak bisa mengharapkan memang sama sekali dari dana BOS. Sementara sumbangsi dari orang tua siswa sudah di atas 50%, sudah 55%, berarti hal ini bisa kita jalankan pelan-pelan ya dengan maksimal, meskipun sebenarnya dari hasil koordinasi dengan para dewan guru ini berat juga, tapi karena mungkin melihat bahwa alangkah tidak eloknya ketika dari peran orang tua siswa sudah sudah antusias, sementara kami dari internnya satuan pendidikan itu yang tidak memberikan andil atau tidak berpartisipasi. Jadi sekarang itu Ibu, pelan-pelan kami sudah melakukan itu dengan menabung karena dia itu memberikan sumbangan itu berdasarkan dari hasil sertifikasinya. Jadi langkah inilah yang saya tempuh ketika di 5 etika itu hadir ada pada diri saya bagaimana saya harus melakukan hal ini supaya tidak menjadi lagi beban di kami secara pribadi maupun di satuan pendidikan. Ini bisa kita antisipasi secara bersama. Seperti itu. Luar biasa ya Bu, cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Kira-kira Ibu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, apa kira-kira tantangan-tantangan yang Ibu dapatkan? Oke. Tentu di dalam melakukan suatu hal itu tidak semulus yang kita bayangkan Ibu ya. Tentu ada kerikil-kerikil, ada tantangan-tantangan. Seperti kemarin itu pada saat saya melayangkan undangan kepada orang tua siswa, tentu saya juga banyak mendengarkan informasi-informasi mau apa saya ini, kita diundang lagi di sekolah begini, pasti arahnya ke sumbangan. Tapi kita sebagai kepala satuan pendidikan, kita tidak boleh terlalu mengikuti arus ke situ. Kita harus dalam hal ini tebal telinga, tebal muka selama itikat kita baik. Karena tidak semua seperti itu pandangannya, tentu ada yang melakukan seperti itu. Jadi olehnya itu ketika kami hadirkan, kami memberikan pencerahan, penjelasan secara detail bahwa seperti itu. Dan saya sampaikan bahwa apapun yang menjadi statement dan keputusan dari Bapak Ibu, saya tentunya hargai karena itu lahir dari hati nuraninya. Tapi ini ada sebuah kebijakan yang tentu aturan yang tentunya harus kita sepakati bersama. Di dalam keputusan rapat itu Bapak Ibu di atas 50% yang sudah sepakat, berarti peserta rapat yang lain tentunya harus quorum. Jadi kami harus memberikan pengertian-pengertian yang secara detail, memang harus diberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahamannya, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama di dalam menyikapi setiap kebijakan maupun setiap aturan.
Nah inilah mungkin peran kita sebagai satuan pendidikan, tentunya kami selaku namanya pemimpin satuan pendidikan itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya yang pertama dulu kepada rekan pendidik kami sendiri itu bagaimana melakukan apalagi namanya komunikasi yang intens dengan para pemangku kepentingan, utamanya kepada orang tua siswa, membuka ruang untuk komunikasi yang terbuka kepada orang tua siswa supaya tidak ada stuck di antara kita. Komunikasi itu bisa berjalan secara intens, komunikasi itu bisa, artinya dia bisa menyampaikan semua apa yang menjadi apalagi pendapatnya, dan kami bisa memberikan jawaban itu supaya pendapatnya itu bisa terpahamkan seperti ini ya, ternyata solusinya seperti inilah pendapat saya, memang ada jawabannya seperti ini yang harus saya dapatkan. Saya kira seperti itu, Bu. Jadi Ibu kira-kira Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti ini, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, terima kasih. Sebenarnya dalam penentuan seperti itu saya tidak serta-merta langsung mengambil sebuah keputusan, dan saya juga terus terang tidak memiliki jadwal tersendiri untuk pelaksanaannya itu. Cuma ketika kami mengaktifkan Kombel, karena ada Kombel yang selalu kami aktifkan di setiap hari Sabtu, kami selipkan di situ. Kami selipkan di situ kalau ada hal-hal yang mungkin yang menjadi sesuatu hal yang harus dibicarakan secara bersama, kami menyampaikan di situ. Misalnya nih di perkemahan ini, ada kan kami biasanya yang menjadi tradisi, bukan sebuah aturan. Ini sudah menjadi tradisi pemimpin satuan pembelajaran sebelumnya, anak-anak membawa beras ke sekolah, ya seperti itu. Nah ini kan sesuatu hal yang harus disepakati lagi, karena setiap tahunnya biasanya kan ada perubahan ataukah tetap pada aturan yang sebelumnya. Nah ini yang kami tentu harus bicarakan. Kami selaku penentu kebijakan di sekolah itu tidak langsung memutuskan bahwa anak-anak harus bawa beras segini. Ini kami lagi mengundang orang tua siswa. Jadi setiap ada hal yang selalu artinya itu pengambilan keputusannya itu tidak serta-merta kepada saya harus memberikan kesempatan kepada semua stakeholder sekolah, bahkan mengundang orang tua siswa itu tadi. Dan alhamdulillah ini setiap utamanya di pengambilan keputusan untuk membawa perlengkapan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini, luar biasa sambutan dan antusias orang tua siswa, bahwa dia memahami kondisi real yang ada. Sekarang keadaan katanya itu setiap tahunnya ada kenaikan harga. Jadi dia sendiri kalau kita artinya memberikan ruang dan kesempatan kepada orang tua siswa yang memang keterkaitannya ini dengan kepentingan siswa, dia memang artinya antusias dan dia menyambut dengan baik. Bahkan kadangkala kalau tidak terlalu berat ya, tidak seperti yang pagar itu dengan jumlah banyak. Kalau seperti ini dia langsung, ada yang mengatakan seperti tahun lalu, ada yang mengatakan daikan saja. Nah ketika seperti ini kami selaku penentu kebijakan lah yang tentu harus mengambil jalan tengahnya, yang mengkerucutkan, karena kami harus mengimbangi perekonomian orang tuanya yang menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah. Jadi kami selaku penentu kebijakan, disinilah posisi kontrol kami yang harus menentukan bahwa disinilah yang jalan tengahnya yang harus kita ambil supaya keduanya apa yang menjadi masukannya ini bisa terakomodasi seperti itu, Bu. Jadi selalu melibatkan orang tua siswa ya, Bu, seperti artinya terbuka supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Senang rasanya bercakap-cakap dengan Ibu. Lanjut lagi ya, Bu ya. Jadi kira-kira Ibu, faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu yang kayak bagaimana? Ya ini, Bu, karena keterbukaan di antara kami. Itu tadi yang dikatakan bahwa tidak ada dusta di antara kita, itu sangat dibutuhkan memang ya. Sikap terbuka di dalam kepemimpinan itu sangat dibutuhkan, karena saya sebenarnya itu banyak terbuka kepada rekan saya. Saya bahkan itu sebenarnya tempat duduk saya ada khusus untuk kepala sekolah, tapi saya lebih cenderung bergabung di Dewan Guru, karena saya tidak mau terlalu identik dianggap sebagai pemimpin, tapi bagaimana saya bisa melebur dengan mereka satu kesatuan. Ya, satu kesatuan supaya suasana lebih mencair, lebih elegan di dalam kami melakukan komunikasi, lebih nyaman. Dia tidak menganggap kami sebagai pemimpin begitu, artinya meskipun status kami sebagai pemimpin pembelajaran, tapi
apalagi namanya, ada ruang-ruang tertentu memang untuk kami selalu mencairkan suasana itu. Di situ tadi bahwa komunikasi terbuka itu dengan orang tua siswa, kalau memang itu labelnya pada tatanan harus kebijakannya kepada siswa, tapi kalau internalnya kepada kami di sekolah hanya tentunya terbuka kepada kami hanya di internalnya satuan pendidikan di sekolah itu. Jadi itu saja intinya Bu, bahwa kami senantiasa terbuka, tidak ada sekat di antara kami dan tidak ada dusta di antara kita, seperti itu. Iya. Sangat seru ya perbincangan pada hari ini. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Oke, sangat banyak Bu ya, memberikan pembelajaran yang luar biasa memang. Ketika kita sebagai pemimpin itu, karena saya juga baru menyandang sebagai kepala satuan pendidikan itu belum cukup 1 tahun Ibu ya. Jadi tapi alhamdulillah saya juga bersyukur karena saya juga bagian dari pendidikan guru penggerak di angkatan 1 yang tentunya sebelum menyandang sebagai kepala satuan pendidikan saya sudah mempelajari terkait bagaimana pengambilan keputusan. Jadi tentu saya tidak menjadi pemimpin yang arogan yang tentunya harus semau gua, tapi bagaimana saya setiap pengambilan kebijakan ini saya selalu lemparkan kepada forum, kepada teman-teman, meskipun saya ini sesuatu hal misalnya ada yang disepakati di forum, tapi itu memberatkan di saya tetap terbuka juga sebenarnya kalau seperti ini nih. Gimana ya, apalagi misalnya kita mau pengadaan ini, dana bos belum keluar. Nah ini memang ranahnya ke dana bos, tapi dana bosnya kan tidak ada. Jadi bagaimana kalau kita mau pengadaannya ini kita patungan dulu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Ibu ya, jadi sehingga ketika saya menginginkan sesuatu hal itu responnya luar biasa karena keterbukaan di antara kita dan kami membuat suasana ini bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi bagaimana kita berteman, senantiasa berkolaborasi, senantiasa terbuka, saling curhat-curhatan begitu di antara kami. Jadi tidak ada tidak ada sekat ya begitu Bu, tidak ada juran pemisah di antara kami dengan rekan pendidik begitu Bu. Ya seperti itu yang saya sampaikan. Cukup luar biasa ya Bu, Ibu dalam pengambilan keputusan seperti ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya pada siang hari ini, dan saya sudah mendengarkan bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan. Semoga bermanfaat buat saya juga ke depannya bagaimana cara saya dalam pengambilan keputusan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.